pendekatan realitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Maliawati dengan NIM 2310200242 dari BKIB akan menyampaikan materi mengenai pendekatan realitas. Teori realitas adalah konsep yang diusung oleh psikoterapis terkenal William Glasser yang lahir pada tahun 1925. Teori ini pertama kali diperkenalkan dalam bukunya yang berjudul Reality Therapy: A New Approach to Psychiatry yang diterbitkan pada tahun 1965. Glasser merumuskan teori ini sebagai reaksi terhadap pendekatan psikoterapi yang lebih sederhana. Ia menganggap bahwa aliran yang dibawa Freud tentang dorongan harus diubah dengan landasan teori yang lebih jelas. Berangkat dari keyakinannya, Glasser menganggap bahwa sebagian besar pendapat psikiatri konvensional hanya berlandaskan pada asumsi yang cenderung keliru, sehingga Glasser menyusun teori ini dengan menguraikan prinsip dan prosedur yang dirancang untuk membantu konseli mencapai suatu identitas keberhasilan. Dalam terapi realitas, manusia dapat menentukan dan memilih tingkah lakunya sendiri. Ini berarti setiap individu harus bertanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi dari apa yang dilakukannya dan apa yang difikirkannya. Pandangan realitas terhadap manusia adalah bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar, yakni kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan fisiologis sama halnya dengan kebutuhan biologis seperti makan, minum, istirahat, dan seks. Sedangkan kebutuhan psikologis adalah cinta, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Yang mana jika individu sudah berhasil mencapai kebutuhan tersebut, ia akan mencapai suatu identitas keberhasilan. Dan individu yang memiliki gangguan emosional atau penyakit mental adalah mereka yang menolak realitas dunia seperti norma, hukum, dan sosial. Bentuk penolakan ini lama-kelamaan akan memunculkan perilaku bermasalah yang dalam istilah terapi realitas disebut dengan identitas kegagalan. Pada konsep dasar terdapat teori kontrol, yang mana pada dasarnya setiap manusia terdorong untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Jika seseorang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya, ia akan merasa terpuaskan. Tetapi jika apa yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, ia akan merasa frustasi dan pada akhirnya terus memunculkan perilaku baru sampai terpuaskan. Selanjutnya ada konsep 3R, yaitu responsibility, reality, dan right. Responsibility atau tanggung jawab yaitu kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus merugikan orang lain. Selanjutnya ada reality atau kenyataan, yaitu kenyataan yang akan menjadi tantangan bagi individu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir ada right atau kebenaran, yaitu ukuran atau norma-norma yang diterima secara umum. Adapun fokus terapi realitas adalah tingkah laku sekarang yang ditampilkan oleh individu. Terdapat 7 ciri-ciri terapi realitas. Yang pertama, menolak konsep penyakit mental. Yang kedua, berfokus pada tingkah laku sekarang bukan masa lalu. Yang ketiga, menekankan pertimbangan nilai. Yang keempat, tidak menekankan transparansi. Yang kelima, mengacu pada aspek kesadaran bukan ketidaksadaran. Yang keenam, menghapus konsep pemberian hukuman. Yang ketujuh, menekankan tanggung jawab pada individu. Tujuan terapi realitas adalah mencapai identitas keberhasilan, bagaimana individu mampu mencapainya. Ketika individu telah mampu memuaskan kebutuhan dasarnya, di saat yang bersamaan ia akan bertanggung jawab. Dan tujuan lain terapi realitas adalah membantu individu mencapai otonomi, yaitu kematangan emosional yang dibutuhkan individu untuk mengganti dukungan eksternal dengan dukungan internal. Pada dasarnya, terapi realitas tidak menggunakan teknik-teknik khusus seperti pada pendekatan lain. Adapun tahap-tahap terapi realitas, yang pertama, befriend. Konselor melibatkan diri dengan bersikap ramah kepada konseli. Yang kedua, fokus perilaku sekarang, yaitu mendeskripsikan hal-hal yang diinginkan oleh konseli. Yang ketiga, eksplorasi total behavior. Akar permasalahan konseli bersumber pada perilaku bukan perasaan. Yang keempat, evaluasi, membimbing konseli untuk menilai perilakunya saat ini. Yang kelima, merencanakan tindakan bertanggung jawab. Yang keenam, membuat komitmen. Yang ketujuh, tidak menerima permintaan maaf. Dan yang kedelapan, tindak lanjut.
Fokus utama teknik realitas adalah mengembangkan kekuatan potensi pada klien untuk mencapai keberhasilannya dalam hidup. Adapun teknik-teknik yang dapat dilakukan, yang pertama terlibat dalam permainan peran dengan klien, yang kedua menggunakan humor, yang ketiga mengkonfrontasi dan tidak menerima alasan apapun dari klien, yang keempat membantu klien merumuskan rencana secara spesifik, yang kelima bertindak sebagai guru atau model. Teknik dalam realitas juga digagas oleh Houbolding dengan nama WDEP. W atau want mengeksplorasi keinginan, kebutuhan, dan apa yang dipersepsikan tentang kondisi yang dihadapi. D atau doing, constantly berfokus pada perilakunya yang sekarang. E atau evaluation, constantly menilai sendiri perilakunya. Dan P atau plan, merencanakan perubahan dan komitmen yang telah dikehendaki. William Glasser mengembangkan teori realitas untuk membantu individu mengubah perilaku mereka dan mencapai kebahagiaan sejati. Ketika seorang individu telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, ia akan mencapai identitas kesuksesan, dan di saat yang bersamaan ia akan bertanggung jawab. Cukup sekian penjelasan saya mengenai teori realitas, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.